Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nepegah wattin waturi sini waturi sinina wahadal baladil amin wattini wat zaitun waturi sini na wahadal baladil amin. Jadi para mufassir, li ulama-ulama mufassir dan juga para sahabat-sahabat awal neputin deh nai mengkai nai petai olehnya wat zaitun buah zaitun bahkan legedayo hana ingin mengenal ataupun ingin mencari tahu kenapa itu ada sebutan, ada apa ikatannya dengan syariat. Buah tinnya naruh dalam masalah agama, ada kala buah zaitunnya puaruh dalam aturan agama, puah wajib dah jaga batinnya papa yai timuh payah tak hormat mesir ataupun pubak zaitunnya payah tak selamat tegedi menyatakoh bak zaitunnya pun decat. Ada kala pun wajib tak pula baknya tiba siapa paling kudung irmoh kanyan nenggu yang kena pegah. Yang kena pegahinan adalah di situ cuman sebutan nama dengan dua pohon yang pohonnya makhluk daripada Allah, yang saboh nebuhnan tin tiba bak kaya yang nebuhnan batin, yang hebat tu nebuhnan zaitun. Putra kaitan dengan masalahnya, kaitan ji tengku tinyan gepegah li Ibnu Abbas yang dimaksud dengan tin adalah nangrosyab, ada kala suya. Sedangkan zaitun itu sebutan lain kepada Palestina. Man wattu risinina Gunung Sinai, Bukit Tursina, tempat ji walaupun yang pegah hino yang pegah ini, tetapi sebahagian daripada para mufassir nak pegah Bukit Tursinanya saksi sejarah kuasa Allah, mukjizat Nabi Allah, Nabi Musa. Watena pegah haba jamun wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Paidu Bukit Tursinanya Mesir. Nah yang pegah kan Mesir. Cuman menyaboroji iwalang wilayahnya uronyo kai bagi-bagi wilayah. Dari masa ke masa baju di peluah. Lagi pemekaran kampung bagdayo mati. Awai kampungnya herd ke daerahnya herd kepada kampung ji. Kawasannya herd kepada kampung lain lop. Olehnya wahadzal baladil amin. Putra wahadzal baladil aminnya putra maksudji adalah nanggro Mekah, tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah. Tetapi wategekeun wahadzal baladil amin nyan maksudji Mekah. Artinya nyan di seputaran yang kalih disebutnya oleh Allah di sinan ke banyak bermula kejadian ketetapan Allah nepetetap hal-hal yang terjadi dalam dunia awal mula indangnya mata tenek pegah nanggro syamnya nanggro bersejarah bagi para nabi-nabi truk pak nabi kedaya sampai ngandudo bak para sahabat mantang ngebicarakan nanggro syam dengan nanggro Unani Palestina berdekatan.
Cuma orangnya ka beda-beda punan ni, beda wilayah lagi tak perah pun. Mesir yang si berpadatan. Dari jamun-jamun nyo tempatnya adalah tempat penaklukan, tempat terjadinya ketentuan. Dari masa Nabi Adam terus pak Nabi katanya Nabi Muhammad. Dan untuk nanggro Palestinanya ataupun gampung Palestina ada kala Masjidil Aqsa nebuhnan dengan pakan geken Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, dikarenakan inan bak tempatnya kagak tetapkan adalah bumi yang suci daripada kesyirikan. Mandung kepingin memiliki maka tekadi Yahudi uronyo iji targetnya nci kumpui targetnya rencana awak Yahudi yang bahwa Masjid Aqsa-nya akan dijadikan istana agung bagi Dajjal. Percaya aja olehnya awak Nasrani iji dipersiapkan tempatnya untuk tren Nabi Isa. Ngan kedayang idayang uri Islam bagi idayang lagi angkat depa kerot memang wajib tak jaga tanya, wajib tak depa, wajib tak tengok lebih-lebih untuk tanah pegah atanya ba anak-anak tujuh kedayang le awak Yahudi sampai dengan uronyo jih manteng berusaha bacut-bacut dimita saudara yang bahwa Palestina beserta Masjid Aqsa ini pegada dari pembicaraan bangsa dunia dan ijih ini pegada Palestinanya bahagian penting dalam kehidupan budaya umat Islam. Itu tingkat rubah tingkat lagi katanya pernah watenya padum-padum trip yang kau lihat dalam buku anak miat sekula Palestinanya kaili daripada peta berarti kai pega judul buku Yahudi ibu kotanya Yerusalem. Palestina nanti Palestina kagak ada. Itu ngaja nyatanya. Icetak itu ngaja terus buat tingkat punanggro gedayo iya me judulnya. Menyataib berarti kada. Ini butakan sejarah. Dihilangkan kebenaran yang sebenarnya. Nyangkanya ngeken Israel. Ngekenji Israeliat awak pegat judul yang menyalahi fakta kebenaran yang sebenarnya dalam bahasa ahli sejarah ngeken sejarah Israeliat nyawanya balik-balik keroi yang pegah Nabi tahunan Nabi Ayub sakit coba tingkat duruh atau telhub atau tikrek-krek mana Nabi je sakit lagi yang penyakit buduk ni anjir pak Nabi-Nabi penyakit yang dapat merentuhkan martabat kemuliaan. Nabi Ayub sakit tapi anak coba tingkat bro atau mulat dalam sejarah yang tinggal bak tubuh Nabi Ayub tok dua macam ke lidah ngan hati perut jantung hanali oka kai pajuh leulat taci fikir dengan pikiran yang sehat ude pun tinggal tulang lidah anak mata hanali hidung hanali unyung hanali sapu hanali yang na lidah nganati dua macam tinggal bak tubuh Nabi Ayub yang awaknya tukang begah le urang gedayau anak gerempak tu nya mau tanya ke ju hireun kedua tu
tua datanya man nya urang mendak kalau lebih batang kurak. Dan yang pegah Nabi Syu'ib buta awaknya nanti, yang pegah Nabi Ya'qub buta awaknya manhana ada Nabi Ya'qub buta nan hanya buta apa Nabi anina Nabi buta man persit karena negeri tapi menyebahasa urun doha katanya orang cebu ngoboh le mata matab ada negara agak payah duduk pulih kelai dengan merumpak dengan Nabi Yusuf iaitu anaknya Nabi Yusuf imati waktu kejadian megah jamun iboh iti langmon le syara yang ko hoiti langmon monnya na dalam wilayah Palestina dalam Al-Quran na sabuh surat yang kebunan surat An-Namli makna Namlinya tidak Pakan tidak meruh dalam judul Al-Quran. Gura-gura ada pegah judul berita Al-Quran. An-Namli, Al-Ankabut. Al-Ankabutnya nanti Spiderman. Bahasa keren orangnya yang tidak pegah Spiderman terus anime sedih. Anime tikai tipu Spiderman. Tapi punya bahasa alung jemun. Bahasa maya alungnya yang kamu di daerah sini berkut rambidiun. Nah, hiya mereka mau jemun. Nek jenik benung lampung nek dia benung. Hiam jemun. Oh yang dia jawab bi macam kling lebok. Rambidiun. Al-Ankabut. An-Namlinya tidom, bahkan tidom na berita dalam Al-Quran sebenarnya semuanya ada. Karena Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk lengkap dengan keunikannya masing-masing. Roh berita tidom dalam Al-Quran wate jaman Nabi Sulaiman ne pegahabangan tidom. Dalam sejarah ada yang di antara mukjizat Nabi Sulaiman jid ne pegahaban dengan tidom. Nabi Sulaimannya tahu anak Nabi Daud. Nabi Daudnya palahi ke di Palestina. Sejarah perang Jalut dengan Talut ini Palestina. Olehnya Nabi Sulaiman di Palestina. Yang memberi kemudahan, Nabi mukjizat oleh Allah Ta'ala bisa berbicara dengan semua makhluk yang dalam dunia. Nabi Sulaiman netepu bahasa yang dalam sejarah mukjizat Nabi Sulaiman nepegah bangan hidup. Bahkan nepegah bangan hidup waktu Nabi Sulaiman tengah lewat dengan pasukan manusia dengan kuda genejak bak sabuh tempat dalam perjalanan mengkalir dengan hidup. Nabi Sulaiman dia nekalan. Nabi Sulaiman hanya ada nekalan, tapi dia dengar su duduk orang watai dia dengar sunya nempakat berhenti tiat. Ipegali hidup kajak berbagah tentera Sulaiman tengah lewat. Tanyonyo makhluk yang cem hana diikalan lewatnya menyetekedi hana tajam-tajam nyo menggila hana patah tuntut menan-menan lah pegah li raja hidup li panglima wate dia gedenga sidam kagabu ba ipluang inet koh jalan inet terus dalam sabuh alua yang mintai di Palestina na sabuh alua yang gebuhnan Wadin Namli. Wadin Namlinya di Palestina bahagian dalam negara Palestina. Wadi Namli artinya alua hidup. Pakai kekena alua hidup karena hidup itu biar lalung kia batai aja. Ina turun ke di belah dek. Ina jak lang alu. Ina minta iya. Ina minta lupi. Dia dengar Nabi Sulaiman berhenti. Gayu turun tiat. Gayu hentikan perjalanan tentera. Kita yang bakat nak hidup tengah lewat. Pat ya Rasulullah geplumah dari Nabi Sulaiman. Man pakan ya Rasulullah iyu karat para sahabat ngon ji bek menggil hebu bedayang. Yang kejadian di Palestina rata sudut
yang di Palestina nya dalam kejadian kehidupan sejarah yang sejarahnya pernah putrana nih pernah terjadi nabi-nabi Allah. Nabi Ibrahim kuburan di Palestina Hebron. Bahkan babak kaya tiba ini. Olehnya lom so Nabi Zakaria, Nabi Lut demun. Karena ada dengar itu kaum Nabi Lut. Wate Nabi Lut na YouTubiat li Allah tengah malam karena wate kejadian bak wate yang sunyi bak malamnya Allah Ta'ala gena gom gena putren adrib sedahsyat-dahsyatnya gena tukau itu putra gena tukau itu gena balik umum bak daerah tinggal kaum Nabi Lut gejak Nabi Lut arahan malaikat Jibril, Nabi Lut beserta orang yang beriman gitu biat geputunyo arahkan li malaikat Jibril yo langkah Palestina. Makanya Palestina gepegah nanggro yang butui-butui berkat. Nanggro para nabi-nabi, nanggro para nabi-nabi dan nanggro para rasul-rasul. Truk bak tingkat Nabi Gedayo yang berangkat dari Mekah menuju Palestina yang ditujukan ke Palestina adalah Baitul Maqdis, Burji, wate Nabi Isra dan Mi'raj. Dan para sahabat-sahabat sangat menghormati itu. Abu Bakar wate jamun Nabi nekirim tentera. Nabi kawafat. Abu Bakar jadi khalifah pemimpin. Nabi nak kirim tentera, artinya tentera Islam. Oh, kalau tetel ni, kau kamu? Kalau lewat tetel lah. Jadi, wate, punan ni, Abu Bakar, pimpin orang Islam. Padahal di Nanggro Mekah, Nanggro Madinah melempah jai perleurang untuk ia peraman awak murtad katanya. Nukumpulkan ubena kekuatan li Abu Bakar yang hana neyuwa balik, yang hana necabut adalah tentera yang nekirim li Nabi Nanggro Syam untuk penaklukan bangsa Rum. Bangsa Rum, itu doa. Coba tingkat punane perpanjangan penaklukan Nanggro Rum, penaklukan kali yang selanjutnya. Karena inan gua awak cereng-cereng tu. Berarti Yahudi tu inan. Cereng-cereng dah awak. Dalam sejarah, aina tak dengar sejarah kan sejarah juta, sejarah yang terjadi dari mulut ke mulut yang kepegah bak pendengaran sampai uronyo tak dengar napa tak dengar nama dia. Wate jemut Presiden B.J. Habibie dia kuliah di Jerman, ganyan di Asia, tapi juara ta. Jodoh dia ikula ke dia Jerman, anak jadi lagi yang juara ta, juara leh mun ba. Nyamba ba pungkeun ba fakultas, ba rumah tikula ganyan jadi kula. La lokal ganyan awak Yahudi wadro. Awak Yahudi juara ta juara dua, ganyan tapi juara leh. Getandingi ekiwanya bak sabah wadai iganya nandamayang dalam sejarahnya ndro kebegat ke gua Indonesia gebuka kehebatan jeniusnya pikiran awayan kalau ganyan beri oleh Allah dari jamun ke jamun karena ti awak jarang dari keturunan jamun jarang awayan Tabak dunia yang pimpin dunia wabah bangsa tak Arab dengan Yahudi. Tanya orang Indonesia, orang pun dah baju. Menggampung ada yang kacau di pimpin. Jurung dakwah. Bagat, hai apa ya? Vitamin hante benda namanya kurang gizi hidup.
Berat dah mikir matap lah mendat. Karena kan kapasitas. Tengok agenaro ya jule. Iya awaknya pila genyan ju. Li presiden gedayang yang gedayang tapi putra rati awak sampai awak cara gedah. Ini pegah. Namo hai pegah pihamo karena kaja kongon trip pegah do. Bata bawa de mengaku lihat dia. Rahasia kamu kuat dalam hafalan, kuat dalam ingatan. Di kamu boleh malam kamu beda. Aku kaja gede. Kamu baca Al-Quran. Putra yang kebaca, putra yang mudah, yang merempok. Anak mencim-cim dah tak bayi ke Islam, Yahudi. Tapi Yahudinya mendoa ya faham Quran. Karena dalam adat raja menteba medi ada yang ura-ura lain yang mumpung ya ahli-ahli hikmah. Bedah tengah malam, mana tengah malam jam-jam boleh ya. Yang kekuatan badan gedanyo normal balik peredaran darah gedanyo. Pahlom olehnya you baca Al-Quran karena getaran lidah wateta baca Al-Quran dapat melancarkan semua punani saraf-saraf udanyo lancar bendum olehnya sel-sel yang na dalam darah danyo yang hana sehat yang adanya angah ancungan Al-Quran sehat darah mai tanya bukan bangai-bangai dah Fatihah beda teteh lewat bela dah bakal lain malai ke beji habibi wadayan Allah maghfir lahu wadai awaknya ipegah ya pai Quran part yang ge wa pai je manduai carang memang awaknya carang awaknya mai mana na lagi orang hana ke pati doktor ubah je ju doktor hang pati nya tapi ada sakit ke ubah gap lau rumah sakit hang je pati ju hang getim pegah haba ge ahwate kejadian bak uronyo tanya berpijak daripada awai-awai nyen nanggroyan Camathir Palestin, Libanon, Ronyo yang dalam kawasan Toto ya, jiran-jirannya kaspakat urang-urang awai gebuhnan bumi para nabi, bumi para rasul, bumi para aulia, bumi para syuhada. Ahwate pembebasan Baitul Maqdis karenanya rebutan bagi semua pihak yang nabak tagonya. Ruk bak Salahuddin Al-Ayyubi